Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan selamat malam. Yang terhormat seluruh Dewan Juri Bulan PKM Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jember, seluruh panitia dan peserta Bulan PKM Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jember yang berbahagia. Perkenankan kami untuk mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa kami dengan judul Lahba Apps. Adapun tim kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Sinta Nuliah sebagai ketua, yang kedua Fira Safitri sebagai anggota 1, yang ketiga Fitri Amelia sebagai anggota 2, selanjutnya anggota 3 adalah Fitri Tesari, dan anggota 4 adalah Muhammad Irham, dengan dosen pengampu atau dosen pembimbing Dr. Andes Trihandono MSI. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman kebudayaannya termasuk bahasa, suku, adat, serta tarian tradisional. Hal tersebut menjadikan Indonesia dikagumi oleh banyak orang karena memiliki ikon yang patut dilestarikan. Budaya dipandang sebagai suatu cara hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau golongan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan yang berbeda-beda setiap wilayah Indonesia menjadikan Indonesia memiliki keberagaman kebudayaannya yang melimpah. Namun, seiring berkembangnya zaman, peradaban di Indonesia, terutama dalam seni pertunjukan, mengalami kemerosotan yang sangat drastis. Hal ini sesuai dengan data statistik kebudayaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021, diperoleh hasil bahwa pada tahun 2019, dalam seni pertunjukan Indonesia pada skala 74, sedangkan pada tahun 2020, seni pertunjukan Indonesia berada pada skala 33. Hal ini menunjukkan kemerosotan yang sangat drastis dalam kurun waktu 1 tahun. Hal ini dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat, terutama generasi muda dalam upaya melestarikan kebudayaan bangsa. Kabupaten Jember merupakan kabupaten dengan wilayah seluas 3.293 km persegi yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember dihuni oleh berbagai macam orang dari berbagai suku seperti Madura, Jawa, dan Osing. Hal ini menjadikan Kabupaten Jember dijuluki sebagai Kota Pandalungan. Kabupaten Jember memiliki berbagai kebudayaan yang beragam, salah satunya adalah tari Lahbako. Tari Lahbako berasal dari 2 suku kata, yaitu lah dan bako. Lah yang berarti mengolah dan bako yang berarti tembakau. Maka dari itu, tari Lahbako merupakan sebuah tarian tradisional khas Kabupaten Jember yang mengilustrasikan bagaimana cara mengolah tembakau di Kabupaten Jember. Namun, di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, upaya pelestarian tari Lahbako sangatlah dipersulit dan sangat minim. Hal ini karena kurang bisanya tatap muka langsung antara warga, sehingga upaya melestarikan masih sangat sulit. Berdasarkan hasil survei kami, pada 40 mahasiswa Universitas Jember diperoleh hasil bahwa 30% mahasiswa sudah tahu bahwa tari Lahbako berasal dari Kabupaten Jember. Sedangkan sisanya sebanyak 70% belum tahu bahwa tari Lahbako merupakan tarian khas Kabupaten Jember. Maka dari itu, kami memberikan inovasi dan solusi berupa Lahba Apps, yaitu suatu aplikasi yang dapat menjadikan orang untuk mempelajari tari Lahbako secara daring dimanapun dan kapanpun. Maka dari itu, Lahba Apps hadir sebagai suatu inovasi pelestarian dan promotif apps media alternatif pengenalan dan pelestarian kearifan budaya lokal Kota Jember pada generasi milenial. Lahba Apps merupakan aplikasi tari Lahbako sebagai media alternatif pengenalan dan pelestarian kearifan budaya lokal Kota Jember. Aplikasi berbasis promotif apps ini, di dalamnya disajikan 3 fitur, yakni movement yang berisi gerakan tari Lahbako, video dan musik tari Lahbako, serta sejarah tari Lahbako. Selanjutnya tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan pada program kreativitas mahasiswa Karya Cipta Lahba aplikasi ada 5 tahap, yaitu yang pertama, pengumpulan data, penyusunan desain, membuat produk, pengujian produk, dan yang terakhir evaluasi.
pengumpulan data pada proses ini ada 2 tahap. Yang kita lakukan yang pertama yaitu studi pustaka dan observasi. Studi pustaka dilakukan mencari referensi dari berbagai sumber, yakni buku, artikel, jurnal ilmiah, proceedings, skripsi, tesis, internet, maupun media cetak lainnya. Sedangkan untuk observasi dilakukan secara online atau internet basic melalui WhatsApp chat dan offline melalui wawancara langsung dengan sesuai protokol kesehatan yang sangat ketat. Selanjutnya yaitu penyusunan desain. Dalam penyusunan aplikasi ini itu meliputi penentuan isi pada aplikasi serta perencanaan sistem aplikasi laba aplikasi. Penentuan ini yang disampaikan didasarkan pada kajian dan sintesis dari data-data yang diperoleh melalui proses virtual digital pemrograman. Dilakukan dengan menggunakan perangkat yang sangat mendukung sehingga tidak menghambat proses pemrograman. Berikut ini tampilan algoritma aplikasi laba yang disajikan dalam bentuk flowchart plus screen. Selanjutnya, ketika pengguna menggunakan aplikasi laba, maka akan ditampilkan flowchart menu utama seperti gambar, gimana pada tampilan menu utama itu dimulai dari penghubung A, yaitu pada saat penggunaan tombol movement, maka menu utama akan menutup dan mengarahkan pada tampilan macam-macam gerakan tarik laba yang ditunjukkan dengan penghubung B. Kemudian, jika pengguna menekan tombol video dan musik, maka menu utama akan menutup dan mengarahkan pada tampilan video dan musik yang digunakan dalam tarian laba. Selain kedua tombol tersebut, pada menu utama juga disajikan tombol laba dan story, maka utama akan menutup dan menuju pada tampilan data-data mengenai sejarah tarian laba yang ditunjukkan dengan penghubung D. Kemudian, di samping ini adalah gambar flowchart secara keseluruhan. Selanjutnya pengujian produk. Pengujian produk yaitu dengan pengujian fitur aplikasi. Pengujian dilakukan untuk memastikan tombol pada aplikasi telah memuat isi yang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga fitur aplikasi dapat berjalan sebagaimana yang diprogramkan. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan sebagai tahap akhir dengan tujuan untuk meninjau pelaksanaan kegiatan. Evaluasi meliputi evaluasi keberhasilan produk dan evaluasi fungsional. Evaluasi keberhasilan produk dilakukan dengan tujuan untuk menyimpulkan hasil pengujian produk. Hal ini termasuk keberhasilan dalam aplikasi dengan prototipe laba apps. Evaluasi fungsional dilakukan pada keseluruhan kegiatan mulai. Evaluasi ini dilakukan dalam rangka penyusunan laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel sebagai luaran. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Kegiatan pertama yang kami lakukan yaitu pengambilan data. Pengambilan data ini dilakukan pada bulan pertama, minggu pertama. Kegiatan selanjutnya yaitu perancangan sistem yang dilaksanakan pada bulan pertama yang dimulai pada minggu kedua hingga minggu keempat. Selanjutnya, kegiatan analisis kebutuhan perangkat lunak yang dilaksanakan pada bulan pertama, minggu keempat, dan bulan kedua, minggu pertama. Kemudian, kegiatan desain dan perancangan dilaksanakan mulai bulan pertama, minggu keempat, hingga bulan keempat, minggu kedua. Kegiatan selanjutnya yaitu uji coba. Kegiatan uji coba ini dilaksanakan pada bulan keempat, minggu ketiga, hingga bulan kelima, minggu pertama. Selanjutnya, kegiatan penyusunan laporan kemajuan yang dilakukan mulai bulan pertama, minggu kedua, hingga bulan keempat, minggu keempat. Kegiatan selanjutnya yaitu penyusunan terhadap aplikasi karya ilmiah yang dilaksanakan pada bulan kelima mulai dari minggu pertama hingga minggu keempat. Dan kegiatan yang terakhir yaitu penyusunan laporan akhir yang dilaksanakan mulai bulan keempat, minggu ketiga hingga bulan kelima, minggu keempat. Perencanaan anggaran merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk kegiatan apapun supaya pengeluaran dapat terorganisasi. Selain itu, perencanaan perlu dilakukan supaya kita mengetahui biaya pengeluaran yang dibutuhkan. Berikut perhitungan dan juga rincian anggaran kegiatan yang mana persentase biaya tersebut dialokasikan berdasarkan kebutuhan. Sehingga Laba Apps merupakan suatu aplikasi inovatif untuk mengenalkan dan melestarikan kebudayaan khas Kabupaten Jember berupa tari labaku. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.